Horas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus tetap memberkati dan melindungi kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mendengarkan renungan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita hari ini Rabu 29 Desember 2021. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada firman ini adalah aman dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, aman dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa waktu ini terus berjalan. Waktu kehidupan yang terus berjalan secara linear itu kita ikuti di dalam berbagai waktu dan berbagai tahapan yang terjadi. Tidak ada waktu hidup ini yang berulang-ulang, tidak ada. Tetapi dia berjalan terus dari satu titik dan meninggalkan titik itu, kemudian dia melangkah kepada situasi atau waktu yang berbeda. Dan di dalam beberapa hari ini tidak terasa sebentar lagi, 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini dan kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Sejenak kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, bagaimanakah aku Tuhan? Selama aku menjalani tahun 2021 ini, bagaimanakah aku? Sudahkah hidupku betul-betul pulih, bersih dari berbagai yang namanya dengan dinamika dan kesulitan itu? Oh, ternyata tidak. Kita menyadari dan kita mengakui bahwa hidup itu masih menghadapi berbagai banyak kerikil-kerikil kehidupan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, jikalau memang dalam tahun ini hidup kita berjumpa dengan berbagai kesulitan dan sakit penyakit atau hal yang lain yang memberatkan diri kita, apakah pertanyaannya kita tidak bisa dan tidak siap untuk melangkah pada tahun 2022 yang akan datang? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Oh, tentu ternyata tidak. Seperti perjalanan waktu tadi, yang terus dia berjalan bergerak secara linear, bagaimanapun, mau tidak mau, kita harus bergeser dari waktu ini dan memasuki waktu yang akan datang. Barangkali kita boleh pakai sebuah cerita ibarat seorang pendaki gunung. Ya, ketika dia dalam proses mendaki gunung itu dia tidak tahu
bagaimana indahnya, bahagianya melewati proses yang sulit itu. Tetapi seseorang yang telah tiba di puncak gunung itu, ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari dan di sana dia bersedih, di sanalah saya terjatuh, di sanalah saya kekurangan air, di sanalah saya bergumul, di sanalah aku menangis, di sanalah aku memiliki suatu tantangan yang amat berat sekali. Tetapi saat dia berada di atas, semua dia mengatakan, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan menyertaiku, menjaga dan melindungi aku setiap saat. Maka kita mengakui dan kita menerima apa yang terjadi bagi kita itu tidak pernah terlepas dari perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Tangan Tuhan tidak pernah tidak memberkati kita. Tuhan tidak pernah lengah di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin saudaraku semuanya juga menyaksikan ini. Sekalipun kita berjumpa dan mengalami berbagai kesulitan itu, tetapi Tuhan sangat dekat ke dalam kehidupanku. Sekalipun pada tahun ini ada banyak sakit penyakit yang aku alami dan aku terima, tetapi Tuhan melindungiku. Tetapi Tuhan di dalam kasih kemurahan-Nya menjagaku setiap saat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur di dalam nas ini menyampaikan bahwa ia hanya berlindung kepada Tuhan sekalipun situasi menghimpitnya, membuatnya tersesak, menekan keadaannya. Tetapi dikatakan di dalam situasi itu dia hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab keadilan hanya ada di dalam Tuhan. Dunia ini tidak bisa memberikan jaminan kebaikan kepada kita di saat kita bertahan di dalam segala hal yang terjadi itu. Tetapi Tuhan memperhatikan orang percaya di dalam iman pengharapannya dan di dalam kesetiaannya di dalam Tuhan. Inilah permohonan Daud dan juga menjadi permohonan bagi kita semuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dialami oleh Daud, hendaklah ini juga menjadi pengalaman kita bersama. Pengalaman iman, kepercayaan yang Daud nyatakan, ini juga hendak menjadi pengalaman kita bersama. Bahwa pertolongan dan kasih Tuhan itu kekal bagi kita semuanya. Pertolongan dan kasih Tuhan itu kekal bagi kita untuk selamanya. Dan jikalau kita menyadari saat ini, semua yang terjadi di dalam hidup kita tidak pernah terpisah dari campur tangan Tuhan, maka ini jugalah yang menjadi pengharapan kita bahwa hidup kita ke depan juga hidup di dalam pertolongan Tuhan. Tidak ada tahun tanpa Tuhan. Sekali lagi, tidak ada tahun tanpa Tuhan. Maka percayalah, bersama Tuhan kita akan meninggalkan tahun ini, dan bersama Tuhan juga kita yakin mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat yang ada di depan kita. Dan yang terakhir, mari berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri kita masing-masing untuk meninggalkan tahun ini dan mempersiapkan hati kita bersama Tuhan menyambut tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun melangkah di dalam perlindungan Tuhan. Aman kehidupan ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bagimulah pujian, hormat dan juga kemuliaan. Allah yang setia, Allah yang penuh rahmat, menjaga dan menyertai kami.
betapa Engkau di dalam tangan-Mu yang penuh kasih menjaga kami. Hingga pada hari ini, setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, selalu baru rahmat-Mu bagi kami sekalian. Maka kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah kami Bapa yang datang kepadamu. Di dalam beberapa waktu, beberapa hari, kami sedang mempersiapkan hati kami untuk meninggalkan tahun 2021 ini dan masuk pada tahun yang baru. Tetapi ini juga yang menjadi suatu jaminan kepada kami di dalam firman-Mu, bahwa apa yang kami alami kini, perlindungan kami hanya ada di dalam Tuhan. Engkau tidak membuat kami malu, tersesak oleh berbagai keadaan itu, tetapi Tuhan menolong kami. Maka kami juga percaya bahwa tidak ada tahun tanpa Tuhan. Di dalam hari-hari kehidupan ke depan, di dalam tahun baru yang akan kami jalani, maka kami juga percaya Tuhan ada di pihak kami dan menyertai kami. Sertailah seluruh saudara-saudara kami sekalian yang menyaksikan renungan ini. Biarlah hidup kami ditenangkan, diteduhkan di dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudaraku semuanya. Selamat beraktivitas. Selamat mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun baru dan mempersiapkan hari kita untuk mengikuti rangkaian proses ibadah yang akan diadakan di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.